Malam itu, Dedi sedang melajukan motornya di jalanan sepi. Orderan terakhirnya membawanya ke pinggiran kota yang tak pernah ia lewati sebelumnya. Sebuah notifikasi aplikasi ojek berbunyi, memintanya menjemput penumpang di Kampung Sirnajaya. Nama itu asing, tapi bayaran yang ditawarkan sangat menggiurkan. Dedi memutar balik dan mengikuti arahan GPS. Jalanan semakin sunyi, dengan pepohonan yang rapat di kiri dan kanan. Anehnya, sinyal GPS-nya tiba-tiba hilang, tetapi suara lembut terdengar dari arah depan. Seorang pria tua berdiri di pinggir jalan sambil melambaikan tangan. "Mas ojek?" "Ya," tanya pria itu dengan suara berat. Dedi mengangguk, meskipun hatinya mulai gelisah. Pria itu naik tanpa banyak bicara, dan perjalanan dilanjutkan. Namun, suasana semakin aneh. Lampu-lampu jalan mulai redup, dan udara terasa dingin menusuk. Sepanjang perjalanan, Dedi melihat bayangan-bayangan samar yang bergerak di antara pepohonan. Ia mencoba mengabaikan, tapi bulu kuduknya berdiri ketika pria di belakangnya tiba-tiba berkata, "Jangan pernah menoleh ke belakang, Mas." Suara itu dingin dan terdengar seperti bisikan angin. Dedi gugup, tetapi ia menurut. Jalan yang dilalui semakin aneh, dengan rumah-rumah tua berjajar rapi di sisi jalan. Namun, rumah-rumah itu terlihat kosong, dan lampu-lampu di dalamnya hanya redup seperti lilin yang hampir mati. Saat motor berhenti di depan sebuah gerbang besar, pria itu turun. "Tunggu di sini, Mas. Saya akan panggilkan yang lain," katanya dengan nada misterius. Dedi mengangguk, tetapi semakin lama ia menunggu, semakin ia merasa suasana di sekitarnya berubah. Dari kejauhan, ia mendengar suara gamelan yang samar-samar, diiringi suara tawa kecil yang menyeramkan. "Ini bukan tempat biasa," gumamnya. Tiba-tiba, ponsel Dedi menyala sendiri. Layar ponselnya menampilkan sebuah pesan. "Selamat datang di Kampung Sirnajaya. Hati-hati, jangan sampai lupa jalan pulang." Dedi menatap ponselnya dengan jantung berdegup kencang. Pesan itu terasa seperti peringatan, tapi ia belum punya nyali untuk beranjak. Udara semakin dingin, dan suara gamelan yang semula samar kini terdengar lebih jelas, seolah-olah mendekat. Tak lama, pria tua tadi kembali. Namun, ada sesuatu yang berbeda. Matanya tampak memancarkan cahaya redup, dan senyumnya terlihat salah. "Silakan masuk dulu, Mas. Rumah ini ramah untuk tamu seperti Anda," ujar pria itu sambil menunjuk ke rumah besar di dekat gerbang. Dedi ragu, tapi suasana sekitar membuatnya merasa lebih aman di dalam rumah daripada di luar. Dengan langkah berat, ia mengikuti pria itu masuk. Begitu melewati pintu, bau dupa yang menyengat langsung menyergap hidungnya. Di dalam rumah, ada banyak patung-patung kecil berbentuk aneh yang berjajar di rak kayu. Mereka seakan-akan menatap Dedi dengan mata kosong. "Silakan duduk. Tuan rumah akan menemui Anda sebentar lagi," ucap pria tua itu sambil menunjuk sebuah kursi kayu di ruang tengah. Dedi duduk dengan canggung, matanya mengamati setiap sudut ruangan. Tiba-tiba, ia mendengar suara perempuan berbisik dari arah lorong gelap di sebelahnya. "Mas, jangan lama-lama di sini." Dedi tersentak. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Pria tua tadi hanya tersenyum kecil. "Ah, itu hanya angin, Mas. Tempat ini memang sering membuat orang salah dengar." Namun, Dedi tahu betul itu bukan angin. Suara itu jelas dan terasa begitu nyata. Ia ingin pergi, tapi kakinya terasa berat untuk digerakkan. Beberapa saat kemudian, seorang wanita muda muncul dari lorong. Wajahnya pucat, dengan mata yang terlihat kosong. Ia membawa nampan berisi minuman dan meletakkannya di meja depan Dedi. "Minumlah, tamu harus menghormati tuan rumah," ucapnya dengan nada datar. Dedi menolak halus, tapi wanita itu tetap berdiri di sana, menatapnya tanpa berkedip. Tiba-tiba, suara tawa kecil terdengar dari dalam salah satu patung di rak. Dedi langsung berdiri, tubuhnya gemetar. "Ada apa, Mas?" tanya pria tua itu dengan nada santai. "Maaf, Pak, saya rasa saya harus pergi sekarang," jawab Dedi sambil melangkah mundur. Pria tua itu mendekat, senyumnya semakin lebar. "Jangan terburu-buru, Anda baru saja sampai. Lagi pula, di luar sudah terlalu larut untuk kembali." Tiba-tiba,
Suara perempuan tadi terdengar lagi, kali ini lebih jelas. "Lari, Mas, sebelum mereka menutup jalan pulang." Tanpa pikir panjang, Dedi langsung berlari keluar rumah. Namun, begitu ia mencapai gerbang, ia terkejut mendapati jalan yang tadi ia lalui kini berubah menjadi hutan lebat yang gelap. Motor yang ia parkir pun hilang. Ia berbalik untuk kembali ke rumah, tapi rumah itu juga telah lenyap, digantikan oleh tanah kosong yang penuh dengan kabut tebal. Dedi berdiri di tengah kabut tebal, menggigil antara takut dan bingung. Kegelapan malam membuatnya sulit melihat arah. Suara gamelan kini terdengar dari segala penjuru, disertai bisikan-bisikan aneh yang membuat tubuhnya merinding. "Ini pasti mimpi buruk," gumam Dedi, mencoba menenangkan diri. Tapi setiap langkah yang ia ambil hanya membawanya ke tempat yang sama, hutan tanpa ujung. Tiba-tiba, dari kejauhan, terlihat cahaya kecil. Dengan harapan itu adalah jalan keluar, Dedi bergegas mendekat. Namun, semakin dekat ia melangkah, semakin ia sadar bahwa cahaya itu berasal dari sebuah obor yang dipegang oleh sekelompok orang. Orang-orang itu mengenakan pakaian serba hitam dengan motif kuno, wajah mereka tertutup topeng aneh. Mereka berdiri melingkar, mengelilingi sebuah lubang besar di tanah yang memancarkan asap putih. Dedi bersembunyi di balik pohon, mencoba mendengar apa yang mereka bicarakan. "Korban sudah masuk, kini tinggal menunggu waktu," ucap salah satu dari mereka. "Jiwa tamu itu akan jadi milik kita. Jalan pulang sudah tertutup," balas yang lain sambil tertawa dingin. Dedi terperanjat, mereka pasti sedang membicarakannya. Ia ingin berlari, tapi tubuhnya terasa kaku. Saat ia mencoba memundurkan langkah, ranting di bawah kakinya patah, menghasilkan bunyi yang cukup keras. Seluruh kepala dalam lingkaran itu serempak menoleh ke arah Dedi. Topeng-topeng mereka terlihat lebih menyeramkan dari dekat, dengan mata kosong yang seperti menatap langsung ke jiwanya. "Dia di sana," seru salah satu dari mereka. Dedi langsung berlari sekuat tenaga, meskipun ia tak tahu arah. Nafasnya tersengal, tubuhnya gemetar, dan setiap langkah terdengar seperti gema di tengah kesunyian. Suara langkah kaki mengejarnya semakin dekat, disertai suara tawa melengking yang menggema. Setelah berlari tanpa henti, Dedi menemukan sebuah gubuk tua di tengah hutan. Tanpa berpikir panjang, ia masuk dan mengunci pintu dari dalam. Ruangan itu gelap, dengan bau kayu basah yang menyengat. Di tengah gubuk, terdapat sebuah cermin besar yang terbuat dari kayu ukir kuno. Dedi mendekat, berharap menemukan sesuatu yang bisa membantunya. Namun, yang terlihat di dalam cermin bukanlah bayangannya sendiri, melainkan sebuah pemandangan dari tempat ia tadi, lingkaran orang-orang bertopeng, tapi kali ini mereka memandang ke arah cermin, seolah-olah bisa melihatnya. Salah satu dari mereka mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke Dedi. Dari cermin, terdengar suara menggema. "Tidak ada jalan keluar, Dedi. Kau adalah milik kami." Dedi mundur ketakutan dari cermin, tubuhnya gemetar hebat. Kata-kata itu terus menggema di telinganya, seolah-olah ada seseorang yang membisikkan langsung di belakangnya. Ia memalingkan wajah dari cermin, tapi mendadak suara ketukan keras terdengar dari pintu gubuk. "Tok, tok, tok." "Dedi," suara lembut namun menyeramkan memanggil namanya dari luar. Dedi terdiam, tak berani menjawab. Pintu itu bergetar, seperti ada sesuatu yang mencoba masuk. Dengan nafas terengah, ia mencari tempat bersembunyi. Matanya terpaku pada kolong meja tua di sudut ruangan. Ia segera merangkak masuk, berusaha menahan suara nafasnya. Ketukan di pintu semakin keras, diiringi suara tawa kecil yang menggema di seluruh ruangan. Lalu, tiba-tiba semuanya hening. Dedi menahan nafas. Dalam keheningan itu, ia mendengar langkah kaki pelan di dalam gubuk. Seseorang telah masuk. Ia mengintip dari celah kecil di bawah meja. Sepasang kaki pucat tanpa alas berjalan perlahan mendekati cermin. Sosok itu berdiri diam di depan cermin selama beberapa detik sebelum berbicara dengan suara datar. "Kau pikir bisa lari dariku, Dedi?" Sosok itu berbalik, dan mata Dedi membelalak. Wajahnya terlihat mengerikan, seperti perpaduan antara dirinya sendiri dan seseorang yang tak ia kenali. Kulitnya pucat, matanya hitam legam, dan bibirnya melengkung ke arah senyum menyeramkan.
Sosok itu mulai berjalan ke arah meja tempat Dedi bersembunyi. Langkahnya pelan, tapi penuh kepastian. Dedi berusaha tetap diam, menahan rasa panik. Namun, saat sosok itu membungkuk, menatap langsung ke celah tempat Dedi mengintip, ia tak bisa lagi menahan diri. Dengan sekuat tenaga, Dedi keluar dari kolong meja dan berlari ke arah pintu. Ia membuka pintu dengan paksa, tapi yang ada di luar bukan hutan seperti sebelumnya. Ia kini berdiri di tengah desa yang dipenuhi orang-orang bertopeng. Mereka semua menatapnya, tak berkata sepatah pun. Dedi mundur perlahan, lalu mendengar suara di belakangnya. "Kau sudah menjadi bagian dari kami, Dedi. Jangan melawan takdirmu." Ia berbalik dan melihat sosok pria tua yang tadi ia antar. Tapi kali ini, wajah pria itu berubah menjadi tengkorak dengan mata berapi. Ketika Dedi mencoba berteriak, suaranya seolah-olah tertelan udara. Para penduduk bertopeng mulai mendekat, mengepungnya. Dalam kepanikan, ia menoleh kembali ke arah gubuk, namun sosok yang menyerupai dirinya sendiri sudah berdiri di depan pintu, tersenyum lebar. "Kau tak pernah benar-benar pergi, Dedi. Selamat tinggal atau selamat datang," katanya dengan nada mengejek. Tanah di bawah kaki Dedi mulai runtuh, menyeretnya ke dalam lubang gelap tanpa dasar. Ia meronta, berteriak, tapi suara gamelan dan tawa menyeramkan itu semakin keras, menenggelamkan segalanya. Dedi terjatuh ke dalam kegelapan, tubuhnya seolah melayang tanpa ujung. Suara gamelan dan tawa menyeramkan masih bergema, seakan mengikuti kemanapun ia pergi. Ketika akhirnya ia mendarat, ia mendapati dirinya berada di sebuah tempat yang tidak ia kenali, sebuah ruangan besar yang penuh dengan patung-patung menyeramkan, semuanya tampak memandang ke arahnya. Di tengah ruangan, ada lingkaran api yang menyala terang. Di dalamnya, sosok pria tua yang tadi ia antar berdiri sambil tersenyum lebar. "Selamat datang di dunia kami, Dedi. Ini adalah akhir perjalananmu." Dedi bangkit dengan tubuh gemetar. "Apa yang kalian mau dariku? Aku cuma tukang ojek, aku nggak punya apa-apa," teriaknya dengan suara serak. Pria tua itu tertawa pelan. "Kau membawa lebih dari yang kau sadari. Jiwa-jiwa seperti milikmu adalah sumber kekuatan bagi kami. Dan kau telah masuk perangkap kami sejak awal." Dedi mencoba mencari jalan keluar, tapi ruangan itu seakan tak memiliki pintu atau jendela. Setiap sudut dipenuhi patung-patung yang tampak hidup, dengan mata yang seperti mengikuti setiap gerakannya. Tiba-tiba, suara perempuan yang ia dengar sebelumnya terdengar lagi. "Dedi, kau masih punya kesempatan. Hancurkan cermin itu, cepat." Dedi tersentak, matanya mencari-cari cermin yang dimaksud. Ia melihatnya di sudut ruangan, cermin besar yang tadi ada di gubuk. Namun, sebelum ia bisa bergerak, para penduduk bertopeng muncul dari bayang-bayang, mengepungnya. Pria tua itu menunjuk Dedi dengan tongkatnya. "Jangan biarkan dia pergi. Dia milik kita." Dengan keberanian yang tersisa, Dedi berlari secepat mungkin menuju cermin. Penduduk bertopeng mencoba menangkapnya, tapi ia berhasil menghindar. Tangan-tangan mereka dingin dan kuat, namun Dedi terus maju. Ketika ia mencapai cermin, ia meraih batu besar di lantai dan memukulnya dengan sekuat tenaga. Suara retakan menggema di ruangan itu, diikuti oleh jeritan-jeritan mengerikan dari pria tua dan penduduk bertopeng. "Jangan!" teriak pria tua itu, tapi terlambat. Dengan pukulan terakhir, cermin itu hancur berkeping-keping. Ruangan itu mulai runtuh. Patung-patung meleleh menjadi bayangan hitam, dan lingkaran api padam seketika. Para penduduk bertopeng berteriak, tubuh mereka menghilang satu persatu seperti asap. Dedi merasakan tarikan kuat di tubuhnya, seolah-olah ia tersedot keluar dari tempat itu. Cahaya terang memenuhi pandangannya, dan ia tiba-tiba terbangun di pinggir jalan, dengan motornya terparkir di sebelahnya. Ia mengedarkan pandangan, mencoba memahami apa yang terjadi. Jalanan sudah kembali normal, tidak ada tanda-tanda desa atau hutan misterius itu. Namun, ketika ia melihat ponselnya, ia mendapati pesan terakhir di layarnya. "Kau berhasil lolos kali ini. Tapi ingat, jalan kami selalu menunggumu." Dedi menggigil, menyalakan motor, dan pergi secepat mungkin. Ia bersumpah tak akan pernah lagi menerima order di tempat yang tak ia kenali. Namun,
Di lubuk hatinya, ia tahu bahwa kejadian itu tidak sepenuhnya berakhir.